آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاق إلا ما فرجه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأخيار ومفتاح باب اليزر سيدنا محمد المفتاح وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله الأفضل. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah yang masih memberikan kepada kita sehat. Mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah afiahnya. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua, memberikan kemudahan lahir batin kepada kita semua, membukakan pintu maaf bagi kita semua, dan menjauhkan kita dari segala balai yang membuat berkurangnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa'ala Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian hari ini dengan kajian akhlak, melanjutkan pertemuan pada bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita pada pembahasan tentang keutamaan ilmu. Hadis dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darain amin. Qala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudhakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa badlahu li ahlihi qurbah وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحش والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء وزين عند الأخلاء يرفع به الله أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تكتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رب ويابس وحيتان البحر وهوام وسباق البر وأنعام لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ودرجات العلا في الدنيا والآخرة والله أعلم. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ilmu? Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Jadi ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada pertanyaan yang mungkin sekaligus membedakan hukum terkait dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang dibutuhkan
untuk mendekatkan diri kepada Allah terkait dengan hal-hal yang wajib. Ada 3 ilmu fardu ain, 1 ilmu fikih, 2 ilmu tauhid, dan yang ketiga ilmu akhlak. Dari ketiga ilmu ini kemudian berkembang ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu bahasa, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi ilmu yang paling utama itu 3. Itu terwakili sebagai bagian utama dari ilmu, diambil dari rukun agama. Rukun agama ada 3. Dari rukun agama yang 3 itu kemudian ruang lingkupnya jelas. Ruang lingkup yang pertama, rukun Islam, adalah syariat, disiplin ilmunya adalah fikih. Ruang lingkup yang kedua adalah akidah, disiplin ilmunya adalah tauhid. Ruang lingkup yang ketiga adalah akhlak, disiplin ilmunya adalah akhlak. Sehingga 3 ilmu ini adalah menjadi ilmu utama, dan ilmu-ilmu yang lain mengacu kepadanya dan menjadi pendukung baginya. Itu ilmu yang fardu ain. Bagaimana ilmu yang fardu kifayah? Ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang kemudian dicari tidak untuk semua orang. Jadi kewajibannya tidak untuk semua orang. Contohnya apa? Ilmu kedokteran. Harus ada orang Islam yang kemudian jadi dokter, tidak boleh tidak ada. Harus ada orang Islam yang ahli ekonomi, tidak boleh tidak ada. Harus ada orang Islam yang kemudian ahli di bidang teknik, tidak boleh tidak ada. Dan itu menjadi ilmu fardu kifayah. Tidak harus semua orang jadi dokter, tidak harus semua jago teknik, tidak harus semua kemudian mengerti dan memahami tentang ekonomi. Tapi sudah terwakili dengan orang-orang yang mengambil ilmu itu sebagai fardu kifayah. Ada pertanyaan mendasar. Sampai kapan sih anak itu diberi nafkah? Kalau punya anak, kalau dalam Islam itu batasan dikasih nafkah itu sampai kapan sih, Pak? 1, batasan dikasih nafkah itu adalah terkait dengan umur dulu. Kalau anak sudah balik, maka anak tidak wajib diberikan nafkah. Nah, kira-kira anak kita 9 tahun itu sudah bisa mandiri atau belum? Jawabannya belum. Jawabannya adalah belum. Jadi batasan diberi nafkah dan tidak wajib memberi nafkah dan tidak wajib memberi nafkah adalah di umur 9 tahun atau umur 15 tahun maksimal. Minimal 9 tahun, maksimal 15 tahun. Dari mana angka 9 dan 15? Minimalnya balik adalah 9 tahun, maksimalnya balik adalah 15 tahun. Jadi umur ini yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Dengan kata lain, jika sudah balik maka tidak wajib memberikan nafkah. Jika orang tua memberikan nafkah kepada anak, maka sifatnya sedekah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau anak ini kemudian di umur 9 tahun balik atau sampai 15 tahun balik, dia kemudian fakir. Fakir itu nggak bisa nyari kerja, nggak bisa mandiri untuk dirinya, maka dia tetap diberikan nafkah sebagai kewajiban dari orang tua. Sekali lagi, kalau dia sudah balik tapi belum bisa nyari nafkah, fakir, Pak. Maka anak disebut, anak kalau sudah balik kemudian belum bisa nyari nafkah disebutnya fakir. Fakir dalam arti dia bukan fakir miskin tergolong orang yang kemudian wajib diberikan zakat, karena anak tidak diberikan zakat selama dia masih punya kewajiban untuk diberikan nafkah. Maka bahasanya dia tidak tergolong fakir miskin dalam zakat, tapi dia wajib tetap diberikan nafkah. 2, ketika anak tadi kemudian fakir sekaligus cacat, maka tetap diberikan nafkah meskipun dia sudah dewasa. Atau dia fakir sekaligus sakit jiwa, maka wajib diberikan nafkah sampai dia dewasa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kaitannya dengan ilmu tadi? Bagaimana kaitannya dengan anak yang sedang menuntut ilmu? Ada anak menuntut ilmu, hingga karena dia menuntut ilmu, dia tidak mampu untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Maka jawabannya, jika ilmu yang dicarinya adalah ilmu fardu ain yang disebut tadi, maka orang tuanya tetap wajib memberi nafkah kepadanya sampai dia mandiri, ya, sampai dia mandiri, sampai dia bisa cari nafkah sendiri. Tapi kalau ilmu yang dicarinya adalah ilmu fardu kifayah, bapak boleh memilih untuk memberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah. Pak, masuk ke dokteran itu mahal, Pak, ratusan juta. Kalau kasih anak, udah kamu aja, kamu masuk ke dokter, enggak, silakan, itu pilihanmu, itu pilihan hidupmu, tapi kamu cari sendiri duitnya. Kan nggak mungkin anak dikasih diomongin kayak begitu. Artinya bapak punya pilihan untuk memberi nafkah dan tidak memberi nafkah. Kalau bapak tetap memberikan nafkah, maka jawabannya nafkah itu sebagai nafkah sedekah. Di nafkah tadi itu derajatnya seperti sedekah.
nilainya dinilai oleh Allah seperti sedekah. Nah, kalau sedekah itu boleh ngasih berapa aja. Bapak tidak harus memaksakan diri untuk memberi kepada anak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sampai begitu. Itu ilmu di dalam urusan terkait dengan nafkah. Jadi kalau sebutannya boleh sifatnya boleh memberi, tidak boleh memberi, derajatnya sebagai sedekah, maka limitnya, pemberiannya itu terserah Bapak. Bapak mau kasih berapa, itu terserah. Nggak ngasih ya nggak apa-apa juga, nggak jadi dosa, tidak jadi dosa. Bapak nggak punya duit, mau bayar itu SPP, nggak ada duit. Tapi kan jarang orang tua kemudian tidak memaksakan diri untuk masa depan anaknya. Ya udah kamu selesai, kamu itu putus kuliah aja deh, dosa. Nggak ada. Jarang saya temukan orang tua dalam keadaan susah kemudian mengatakan hal itu. Dia akan memaksakan diri untuk memberikan kepada anaknya, tapi memaksakan dirinya itu tetap sebagai sedekah. Luar biasa itu. Maka memaksakan diri, sedekah yang dipaksakan, sedekah yang kemudian sambil memaksakan diri itu pahalanya dulu. Pahala sunnah sedekahnya dan pahala memaksakan dirinya untuk mengeluarkan sedekah tadi. Sedekah itu tidak dipaksa, tapi ketika memaksakan diri maka dapat pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bisa derajatnya lebih tinggi dibanding nafkah. Saat apa? Saat sedekah tadi dipaksakan. Makanya aneh kalau ada anak kurang ajar sama orang tua. Maka aneh kemudian ada anak kemudian gak taat sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Orang tua itu udah maksain diri dalam urusan sedekah, udah maksain diri Pak. Terus anak kemudian kurang ajar sama orang tua, la haula wala quwata illa billah. Nafkah sudah dikasih, bahkan ditambah sedekah. Nafkah udah dikasih, bahkan ditambah sedekah. Dan itu dipaksakan pula. Terus anak durhaka sama orang tua, nggak tahu tuh Pak dosanya kayak apa itu. Dosanya sudah berlipat-lipat ganda. Itu kaitannya dengan ilmu yang dikaitkan dengan nafkah. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah, tidak bisa pekerjaan di dunia ini yang kita kerjakan tidak karena Allah. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi la yatim. Apa saja yang diniatkan karena Allah pasti sempurna. Dan apa saja yang diniatkan tidak karena Allah tidak akan pernah sempurna. Sampai kapanpun apa saja yang dilakukan tidak karena Allah tidak akan pernah sempurna. Wa talabahu ibadah, mencari ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Mencari ilmu yang dicarinya ilmu tadi karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menuntun kita kepada khasyah. Khasyah itu rasa takut. Dan di dalam rasa takut itu adalah merupakan salah satu tiang dari ketakwaan. Karena tiang takwa itu ada 4. Kita sudah pernah bahas itu. Apa tiang takwa? Yang pertama adalah rasa takut. Tiang takwa yang kedua menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tiang takwa yang ketiga merasa cukup dengan apa yang ada. Tiang takwa yang keempat persiapan meninggal dunia. Itu tiang takwa. Jadi kalau mau kemudian menyempurnakan ketakwaan, maka sempurnakan keempat hal ini. Takut, jalanin perintah, jauhi larangan. Yang ketiga adalah merasa cukup dengan apa yang ada, yang Allah beri kita syukuri. Kita tidak memaksakan diri mencari apa yang belum kita syukuri. Yang keempat adalah mempersiapkan kematian. Khasyah, rasa takut itu didapat dari mana? Didapat dari ta'allumul ilm, didapat dari ngaji. Ngaji ilmu wajib itu akan menuntun kita kepada khasyah. Tentunya syaratnya harus lillah. Syaratnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah. Bapak-bapak datang dari rumah menuju ke sini sholat subuh, kemudian duduk sampai nanti waktu isyraq atau bahkan waktu duha, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala duduknya itu sebagai ibadah. Maka ada bahasa begini yang sering kami dengar dari para guru-guru kami, sepanjang kami sedang ada di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, Allah sedang membagi-bagikan hadiah, yang hadiah itu kita tidak tahu. Sebanyak apa itu hadiah? Hadiah itu lebih berharga dari dunia dan sini-sini. Jadi kita duduk di majelis ilmu,
itu hadiahnya lebih besar dari dunia dan seisinya. Jika dibandingkan dengan dunia dan seisinya, sekali duduk di majelis ilmu nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Masih jauh lebih baik duduk di majelis ilmu sesaat dibanding dunia dan seisinya. Nggak tahu kayak apa itu hadiahnya. Kita baru bisa lihat hadiahnya kalau sudah meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia baru kelihatan apa hadiahnya. Tapi hadiah itu terasa bagi kita. Nanti kita akan bahas. Di sini ada kalimatnya. Perjalanan ini semuanya namanya ibadah. Dan ibadah itu diberikan sama Allah, tidak ada yang sia-sia. Nggak ada. Nggak usahlah pekerjaan ibadah, pekerjaan yang mubah saja Allah menuntun kita untuk tidak sia-sia. Dan ketika tidak sia-sia, niatnya tidak sia-sia, Allah tetap akan berikan kebaikan buat kita. Apalagi kemudian diniatkan untuk ibadah. Yang berikutnya, wa mudzakaratahu tasbih, ngobrolin ilmu, duduk halaqah ngobrolin ilmu, itu adalah tasbih, setara dengan pahala tasbih. Duduk ini saya lagi ngobrolin ilmu. Duduknya ini setara tasbih. Bukan hanya nilai ibadah, setara tasbih. Nanti kita akan lihat pahala-pahala yang lain, yang pahala tadi tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Wal bahtha anhu jihad, membahas ilmu, pembahasan lebih mendalam terkait dengan ilmu, itu sama pahalanya dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Kita nggak berangkat jihad fisabilillah, tapi kita memperdalam ilmu tadi dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan, maka itu sama dengan jihad fisabilillah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, membagi ilmu kepada ahli ilmu. Saya bagi ilmu kepada ahli ilmu. Saya bagi ilmu kepada bukan ahli ilmu, saya orang yang tidak ngaji. Saya bagi ilmu sama orang yang biasa ngaji. Bapak-bapak ini biasa ngaji. Saya bagi ilmu kepada orang yang biasa mengaji. Qurbah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, sedangkan saya menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak ngaji, maka itu berpahala sedekah. Pahalanya sebagai sedekah. Li'annahu ma'arifun halal wal haram, sebab ilmu itu mengajarkan pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Wa manaru subuli ahlil jannah, menjadi apa? Menjadi manar, menjadi penerang. Subuli ahlil jannah, menjadi penerang jalan menuju surga. Bapak sekalian, sampai tapak kaki kita di sirat itu tidak akan bisa, nggak bisa Pak, orang meraba sirat itu nggak bisa. Kaki ini akan ditetapkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah untuk ditetapkan? Kaki ini akan dibuat tergelincir oleh Allah. Siapa yang Allah tetapkan kakinya tergelincir? Bahkan menapak pun tidak bisa. Sirat itu percis di atasnya neraka, jembatan di atasnya neraka. Jadi siapa yang jatuh, maka jatuhnya ke dalam neraka. Akan ada kemudian tingkatan-tingkatan tertentu baginya, dari mulai neraka jahanam sampai neraka yang paling bawah. Makin bawah makin keras siksaannya, makin atas makin ringan siksaannya. Seringan-ringannya siksaan neraka tidak akan ada yang kuat Pak, karena nggak bisa digambarkan dengan beratnya beratnya cobaan yang ada di dunia. Kalau ada cobaan yang paling keras di dunia, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan yang paling kecilnya siksaan neraka. Nggak bisa. Ada cobaan paling keras, paling berat, nggak bisa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh kita, tidak pernah didengar telinga oleh kita, bahkan melihat pun tidak pernah contoh yang sama dengan apa yang terjadi di yaumil qiyamah nanti. Nggak ada. Nggak ada yang sama, tidak ada yang sama, bahkan secuil pun nggak ada yang sama. Begitu dahsyatnya yang terjadi di yaumil qiyamah. Bapak sekalian, kita ini kalau ditanya bisa masuk neraka, bisa layak masuk surga, jawabannya tidak layak. Tapi kalau ditanya berikutnya, mau nggak masuk neraka? Nggak mau. Ilahi lastulil firdausi ala wala aku ala naril jahim fahabli taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil adim. Sungguhnya aku ini tidak layak masuk dalam surga, tapi nggak mau juga masuk dalam neraka. Maka ya Allah, berikan kepadaku tuntunan untuk dapat untuk bisa datang kepadamu dalam keadaan taubat ya Allah. Hanya Engkau yang mengampuni dosa para hamba, nggak ada yang lain. Hanya itu yang bisa kita minta. Mau GR merasa masuk ke surga, Masya Allah, terus terang aja Pak, kita ini bukan ahli surga.
nggak layak masuk surga. Apa yang bisa kita persembahkan masuk dalam surga? Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu saja merasa tidak layak masuk surga, Sayyidina Abu Bakar yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar, huma itu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, diabadikan dirinya dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua saat dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar temani Nabi. Disebut dalam Al-Quran, beliau katakan, saya belum tentu masuk ke dalam surga. Beliau katakan belum tentu masuk ke dalam surga. Kok bisa-bisanya kemudian kita GR merasa layak masuk surga? La haula wala quwata, jauh Pak, jauh. Tapi kita juga gak mau masuk neraka. Bahkan neraka yang paling atas pun, yaitu neraka jahanam, yang dikabarkan bahwa neraka jahanam itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua penghuninya masuk dalam surga. Jadi satu-satunya neraka yang bakal ditutup cuma satu, Pak, neraka jahanam. Itu bisa Bapak baca dalam kitab Sabilul Itikar wal I'tibar bima yamurru fil insan terkait dengan umur umat manusia. Kitab ini cerita tentang umur umat manusia dari zaman azali sampai yaumil qiyamah. Di antara keterangan di situ di bab yang ke-6 adalah bahwa neraka jahanam akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala saat semua penghuninya sudah dimasukkan ke dalam surga. Jadi semua penghuni neraka jahanam itu semuanya nanti bakal dimasukkan ke dalam surga, tapi dicuci dulu di neraka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman tapi ahli maksiat. Borahnya itu cuma satu, jaminannya cuma satu. Selama di dalam diri mereka masih ada secuil dari iman, sebesar darah itu para ulama mengatakan sebesar biji sawi. Ada yang mengatakan bukan sebesar biji sawi, sebesar atom. Masih ada iman di dalam diri, maka Allah akan selamatkan, bakal dimasukkan dalam surga. Bakal dimasukkan dalam surga. Selanjutnya, wa huwal anisu fil wahyi. Ilmu itu penghibur saat kita dalam keadaan buruk. Saya bilang sama ibu-ibu di pengajian, Bu, kalau lagi sumpek di rumah, kesel di rumah, izin sama suami datang ke pengajian, duduk di pengajian. Insya Allah ibu-ibu pulang dalam keadaan bahagia. Dan betul, Pak, orang lagi mumet di rumah, kesel di rumah. Ada orang kesel larinya ke narkoba, orang kesel larinya ke minum-minuman keras. Kalau kita kesel larinya ke wudu disuruhnya, larinya ke sholat, larinya datang ke majelis ilmu. Ilmu itu akan menjadikan orang yang dalam keadaan sulit dilepaskan kesulitannya. Dan itu pasti janji dari Nabi Muhammad SAW. Kalau janji dari Nabi, maka apa yang keluar bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari diri Nabi SAW itu dipastikan adalah merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis adalah hadis sahih, di mana Nabi SAW mengatakan siapa saja yang datang ke majelis ilmu, dia akan dihibur oleh Allah, dijauhkan dari kemurukan, dijauhkan dari kesulitan. Semua sulitnya hilang, Pak. Pasti, Masya Allah. Bahkan ingat betul saya, kalau kamu sakit, ini kata guru saat di Madinah, saya bahkan jarang temukan teman-teman di Madinah itu waktu masih ngaji di Madinah itu, masih belajar di Madinah itu, teman-teman yang sakit dalam jangka waktu yang lama jarang. Kalau pilek, batuk, pusing, itu mereka tetap ngaji. Kenapa? Karena beres ngaji sembuh. Beres ngaji sembuh. Jadi sekarang bawa jangan ya. Nanti disalahin sama orang yang lagi sakit datang ke masjid, nanti orang nyalahin. Saya orang kalau lagi sakit di rumah, kalau kondisinya lagi sensitif seperti ini, sakit itu berangkat, Pak, pengajian. Ngaji, beres dari pengajian, sehat. Pusing-pusing, capek-capek, lemes-lemes, ini badan sudah, kalau bahasa Jawanya ngerekas gitu ya, sudah badan itu sudah nggak enak, mau panas dalam. Itu duduk di pengajian, beres keringat dingin, sembuh, Pak. Masya Allah. Kuncinya cuma satu, Pak, yakin. Kalau nggak yakin mah coba-coba nggak akan jadi. Yakin coba-coba, nggak bisa. Yakin sama coba-coba itu berbeda. Yakin, insya Allah dapat. Coba-coba nggak akan. Betul itu. Masya Allah, sorohan. Susah, lagi sulit. Selesai urusan beres pengajian. Selesai urusan, Pak, beres pengajian. Wasahibu fil ghurbah, dan teman
Ilmu itu menjadi teman saat kita di dalam kesendirian. Wal muhaditsu fil khalwah, saat sendiri bukan hanya menjadi teman, tapi jadi teman bicara. Jadi teman ngobrol. Maksudnya teman ngobrol nih, dengan adanya ilmu kita kemudian bisa berbuat apa saja. Orang yang nggak punya ilmu bingung, Pak, sebenarnya mau ngapain ya, nganggur, mau ngapain ya. Orang yang punya ilmu tahu harus bagaimana, dia paham harus bagaimana. Apa ya, diisi pakai apa ya? Sholat duha. Waktu, masih sholat duha. Allahu Akbar. Sholat isya, waktunya sampai, ya sholat isya. Sekalian, sholat duha dan sholat isya itu waktunya mulainya berbeda, waktunya sama, Pak ya. Waktu selesainya sama. Kapan waktu sholat isyraq? Sholat isyraq itu sini ada waktunya, jam berapa sih? Syuruk jam 6.03. 17 menit setelah jam 6.03 itu masuk sholat duha. Kenapa kok kalimatnya 17 menit itu kira-kira? Karena bahasa di dalam hadisnya Nabi SAW sampai naik 1 tombak. Masuknya waktu duha adalah sampai naik 1 tombak. Apa yang naik 1 tombak? Matahari. Jadi tombak itu dilihat bayangannya itu kurang lebih naik 1 tombak. Itu masuk waktu duha kurang lebih hitungannya 17 menit. Ada yang mengatakan 15, 17 menit. Yang paling banyak disebut oleh para ulama sekitar 17 menit jika dihitung. 17 menit berikutnya itu masuk waktu duha. Waktu isyraq lebih dulu masuk. Karena pada saat terbit itu masuk waktu syuruk masuk. Baru kemudian masuk waktu duha. Belum waktu duha. Makanya biasanya orang sholat isya itu berbarengan dengan waktu duha biar bisa dikerjakan dua-duanya sekaligus. Maksudnya di waktu yang sama, nggak menunggu 17 menit. Tapi kalau tunggu 17 menit juga bagus, apalagi nunggunya di masjid. Setelah itu beres sholat duha. Kapan selesainya waktu duha? Selesai waktu masuk duha itu sampai waktu zuhur. Jadi bukan bahasanya jam 11 selesai waktu duha, tidak. Istiwa matahari di tengah kepala, bergeser itu matahari sedikit, namanya zawal. Istiwa ada di tengah kepala, zawal itu bergeser sedikit, maka habis waktu duha. Jadi waktu duha itu panjang, tidak jam 11, tidak setengah 11 juga, tidak jam 10, tapi panjang sampai menjelang zuhur. Masih ada waktu. Allahu Akbar. Salat masih ada waktu duha. Ngapain lagi ya? Ada qobliyah, ada ba'di. Kalau udah tahu ilmunya, orang akan paham. Baca kitab Taqrirat Sadiyah fil Masail al-Mufidah. Situ ada kalimat yang sangat jelas, kalimatnya jelas. Waktu sholat qobliyah itu adalah dari awal waktu sampai akhir waktu. Waktu sholat ba'diyah adalah dari pelaksanaan sholat sampai akhir waktu. Saya ulangi lagi. Waktu sholat qobliyah itu dari awal waktu sampai akhir waktu. Dari awal waktu sampai akhir waktu. Waktu sholat ba'diyah itu dari akhir pelaksanaan ibadah wajibnya sampai akhir waktu. Bahasa berikutnya menarik. Kalimatnya adalah boleh melaksanakan sholat ba'diyah setelah pelaksanaan, boleh melaksanakan sholat qobliyah setelah pelaksanaan sholat. Jika tidak memungkinkan, nggak mungkin kan? Bapak datang sini sudah sholat subuh, tapi belum qobliyah subuh, maka bisa laksanakan qobliyah subuh setelah ba'da sholat subuh. Loh, nanya lagi bapak, kan nggak boleh, nggak ada sholat setelah sholat subuh. Bapak, yang tidak boleh sholat setelah sholat subuh cuma 2 kelompok sholat. Satu sholat yang terakhir terkait dengan sebabnya itu ada di akhir dengan sholat mutlak. Selain dari dua kelompok sholat ini dibolehkan untuk dilaksanakan sholat di 2 waktu, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar. Ini kan kalau ngaji paham kan? Kalau ngaji jadi ngerti. Oh iya. Saya satu saat pernah sholat qobliyah subuh, kan nggak ada ba'diyah subuh ya. Qobliyah subuh setelah sholat subuh. Wah, itu jemaah pada begitu. Lihat jemaah pada begitu. Dia bilang, maaf punten, saya mau sholat qobliyah. Boleh sholat qobliyah ya. Nggak bisa dijelasin sekarang, harus ngaji. Kalau dijelasin sepotong-sepotong, kemudian menjadi masalah. Ngaji, karena saya menyampaikannya di pengajian, sampaikan di pengajian. Meskipun kemudian memang saya tidak dapat bagian untuk mengajarkan fikih, tapi itu bagiannya. Sholat ba'diyah itu
qobliyah itu bisa dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Tapi kalau sholat ba'diyah tidak boleh dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Itu kaidahnya. Mangga dibaca sama Bapak kitab Taqrir Sadidah, Fi Masailul Fidah, atau kitab Al-Muhadzab, atau kitab yang lain yang terkait dengan masalah ini. Mangga dirujuk. Berikutnya, wadalilu ala sarra'i wa dharra. Ilmu itu menjadi dalil dalam keadaan lapang, dalil dalam keadaan sempit. Dia tahu apa sih masalahnya, kok dada saya kayaknya sesek amat, nggak enak ini perasaan. Bukan sakit sesek dada seperti sakit fisik, bukan, tapi ada yang nggak enak ini. Ilmu bisa menjawab itu. Ilmu bisa menjawab itu. Dalam keadaan sarra, ilmu juga bisa menjawab itu. Bapak, tidak semua orang bisa memahami kehilangan. Contoh, kehilangan harta. Bapak menginvestasikan harta Bapak, dan kemudian saat Bapak menginvestasikannya hilang. Sama orang yang dipercaya sama Bapak sekali. Teman datang, sahabat waktu SMA, menawarkan kepada kita berbagai bentuk investasi, tapi pada saat yang sama, kemudian dalam jangka waktu tertentu kita dibohongi. Masya Allah. Siapa yang bisa menerima kehilangan kalau tidak kemudian pernah belajar tentang kehilangan? Bagi mereka yang belajar tentang kehilangan dan tentang kepemilikan pasti tahu, ya Allah, semua milikmu. Kalau kau takdirkan hilang, itu adalah merupakan takdirmu, ya Allah. Paling pertama yang harus kita lakukan, kita menerima kenyataan itu dulu. Terima kenyataan itu dulu. Masalah kemudian kita harus melanjutkan kepada jalur hukum, itu masalah lain. Tapi yang paling pertama disuruh dalam ilmu adalah menerima itu dulu. Nerima udah itu urusan. Harta bisa dicari. Ya sudah, ya ini jadi pembelajaran. Begitu kalimatnya. Sudah. Mau lanjutin, mangga. Mau maafin, mangga. Mana yang lebih bagus, memaafkan atau melanjutkan? Maafin. Dengan catatan dia harus dinasehatin untuk tidak melakukan hal yang salah. Dia nggak bisa kembali duit kita dibrokerkan, duit kita kemudian di tradingkan, habis duitnya. Kita pikir duitnya diinvestasikan kemana? Ternyata ke saham. Orang main saham itu luar biasa, Pak. Resikonya itu high risk, resiko yang sangat tinggi. Maka kemudian kenapa saham itu banyak para ulama yang merujuknya sebagai keharaman. Saham itu haram. Dengan catatan-catatan bahwa bermain saham itu ya seperti ya jual beli uang dengan uang yang kemudian kita sering pahami, dolar dengan dengan uang euro misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tuh para ulama lebih banyak mengatakan haram. Karena tidak peer to peer, orang kemudian tidak ketemu orang dengan orang. Kan nggak ketemu orang dengan orang, bukan jual beli orang dengan orang. Meskipun jual beli orang dengan orang ini menjadi catatan juga, kan sekarang banyak, Pak, platform ekonomi peer to peer itu kan banyak sekali. Itu kemudian juga harus dibahas lebih jauh karena tidak semua peer to peer itu bagus. Kita membiayai orang, saya sedikit agak melenceng sedikit, Pak. Contoh misalnya saya membiayai orang yang orang tadi membutuhkan sesuatu untuk konsumtif, itu tidak dianjurkan sama agama. Saya biayai orang untuk beli handphone, dan handphone itu bukan handphone yang penting buat dia. Buat dia itu handphone nggak penting. Tapi kemudian saya biayai dia untuk beli handphone, kan masalah. Itu masalah. Kalau Bapak kemudian ingin memberikan modal, maka berikan modal kepada orang-orang yang memang di situ mengusahakan modal kita untuk usaha. Tentunya bagi hasil. Udah jelas kalau nggak bisa. Tentunya harus bagi hasil. Bukan bunga, tidak diistilahkan bunga, tapi bagi hasil. Peer to peer yang sekarang banyak platformnya di sosial media atau berkembang di dunia maya, peer to peernya itu ada peer to peer bunga, dan itu diharamkan dalam Islam, tidak diperkenankan. Kita membiayai pembiayaan itu kemudian berbunga, boleh, haram. Yang ada harusnya adalah
Bagi hasil itu tidak sama dengan bunga. Kalau bunga itu terus berkembang. Kalau bagi hasil, ada untung dibagi, nggak ada untung ya sudah, kan begitu. Ada untung dibagi, nggak ada untung ya sudah. Kalau semuanya harus dibagi, rugi dong yang pinjam sama kita. Dia punya untung, bagi berapa persen, 50-50, 20-70, 20-80, 30-70, 40-60, berapa? Sepakati dong bagi hasilnya. Dia untung, kita bagi hasil. Nggak untung, ya nggak bagi hasil. Ternyata nggak ada untungnya bulan ini, ya nggak ada bagi hasil. Begitu bedanya platformnya syariah dengan platformnya konvensional. Kalau konvensional kudu tetap ada, mau dia untung mau dia nggak untung, dia tetap kudu bayar, gede kan jadinya. Nasallahu itu haram hukumnya karena merugikan orang lain. Selanjutnya, wasilah al-ada, ilmu itu bisa menjadi silah, bisa menjadi alat untuk apa? Untuk beradu argumentasi dengan orang yang memusuhi ilmu. Jangan lupa ya, beradu argumentasi dengan orang yang memusuhi ilmu. Bapak mungkin sering lihat di sosial media, Pak. Ada mereka yang kemudian berdebat tentang agama Islam dan bukan agama Islam. Jadi yang datang itu adalah orang yang bukan beragama Islam atau orang yang ateis kan, Gus. Dia ateis, kemudian berdebat tentang Islam. Pada posisi itu dibolehkan, tapi jangan pernah berdebat sesama Islam, berdebat sama Islam. Ahlu sunnah wal jamaah berdebat sama ahlu sunnah wal jamaah, saya tidak rekomendasikan. Teman-teman salafi berdebat sama teman-teman NU, enggak saya rekomendasikan. Ini sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang diperdebatkan? Ternyata yang diperdebatkan adalah urusan furu'i. Hindari itu. Tapi kalau kemudian itu dipakai sebagai silah, senjata untuk kemudian di kalimatil hiyal ulia, mengangkat agama ini, mengangkat kebenaran agama ini, itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat kita. Ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy, ketemu dengan orang-orang musyrik, ketemu dengan orang-orang yang bahkan tidak mereka beragama yang berbeda, mereka hadapi mudzakarah di situ. Boleh. Bagaimana kalau dengan Syiah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Nggak ada masalah, boleh diperkenankan karena ini berbeda berbeda cara pandang, pikir dalam berbagai hal. Berikutnya, wazain indal akhinna, dan kebaikan indal akhinna, kebaikan yang bisa dibawa di dalam pertemanan. Bapak kalau punya ilmu, maka ilmu tadi bisa dibawa kemana saja. Pergi kemana saja, Bapak tidak akan kesepian, karena ilmu akan menjadi teman untuk berteman kepada siapa saja. Wa yarfa'u bihi Allahu aqwaman fayaj'aluhum fil khair qadatan wa a'immatan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kelompok orang yang berilmu. Allah jadikan di dalamnya kebaikan, qadatan wa a'immatan, bukan hanya kebaikan untuk dirinya, tapi dia menjadi kebaikan untuk diikuti oleh orang lain. Qadatan wa a'immatan, bahkan menjadi pemimpin bagi kaumnya. Tuktafa atharuhum, yang saat mereka meninggal dunia itu bekas-bekas perjalanan mereka masih tertinggal. Wa yuqtada bi af'alihim, semua perbuatan mereka bahkan saat mereka sudah meninggal dunia masih diikuti. Bapak sekalian, seperti kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab yang sering dibaca oleh para ulama, itu kitab hadis sahih, hadis Bukhari, itu udah ratusan tahun yang lalu. Kitabnya masih dibaca sama kita. Bahkan kemudian cerita tentang af'al mereka masih. Bapak sekalian, kita kalau meninggal dunia nanti, Pak, belum tentu, Pak, diingat perbuatan kita sama anak cucu kita. Anak cucu kita, anak kita cerita kepada anaknya, dulu kakek itu begini. Kakek itu jadi contoh begini. Belum tentu, Pak, belum tentu. Karena cerita tentang apa yang kemudian sudah kita tinggalkan, itu semuanya yang membuat setnya adalah Allah. Allah yang mengatur bahwa asal kita masih tetap ada di dunia. Allah yang atur itu. Bagaimana bisa diatur sama Allah kondisi seperti itu, ditakdirkan oleh Allah kondisi seperti itu? Karena Allah memuliakan orang tadi, maka asarnya masih tetap diingat. Kalau mulia kita pada saat hidup di dunia, maka asar kita masih tetap diingat. Tadi di dalam pembukaan disebutkan bahwa seluruh makhluk di bumi ini, Pak Lukman tadi menyampaikan, di bumi ini
akan memuliakan orang yang mencari ilmu. Bahwa sekalian itu bagian dari kemuliaan. Itu bagian dari kemuliaan. Saya punya kenalan, Allah yarham, dia sudah meninggal dunia. Umurnya muda. Meninggal itu di umur sebenarnya masih 40-an tahun ya, belum sampai 50 tahun. DKM masjid, pengurus masjid, rajin luar biasa, ngurus masjid. Jadi merebut aja, ngurusin, nyapu segala macam. Tidak ada pekerjaan lain kecuali merebut masjid. Sebenarnya beliau punya kemampuan untuk bekerja lain, tapi beliau memilih untuk tetap jadi merebut masjid. Meskipun kemudian beliau nggak mau dibayar tadi, karena beliau di rumah sudah punya warung, nggak cukup dari warungnya saja, tapi kemudian tetap dibayar oleh masjid, dari kas masjid untuk merebut masjid. Meninggal kurang lebih 6 tahun kemudian setelah meninggal, itu makamnya harus dipindahkan karena mau dipakai untuk jalan, mau dibikin jalan, makamnya dipindahkan, seluruh makam di situ dipindahkan. Itu makam beliau itu masih utuh, itu kain, bahkan kain kafannya nggak rusak. 6 tahun kemudian Allah muliakan. Tapi memang saya paham betul Pak, saya tahu betul cerita tentang kebaikan beliau itu tidak pernah putus. Diceritakan sama orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan itu menjadi tambah harum saat kemudian beliau diangkat dari kuburnya, nggak hafal Quran. Kan yang dimuliakan diantaranya yang hafal Quran. Ini nggak hafal Quran. Dari mana dia dimuliakan? Dari ilmunya. Dari ilmunya, karena memang orang ngaji, orang pesantren, dan kemudian mendedikasikan diri untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal itu nggak ada sedikit pun rusak Pak tubuhnya, nggak sedikit pun rusak. Masya Allah. Itu kemuliaan yang luar biasa. Wa yuntaha ila ra'ihim, dan seluruh pandangan mereka, cara pandang mereka, cara berpikir mereka itu diambil dijadikan sebagai rujukan. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim. Rogiba fi itu artinya mencintai. Rogibaan itu artinya membenci. Sama-sama pakai kalimat rogiba, yang satunya pakai huruf jar fi, yang satunya pakai huruf jar an. Di sini wa yarghabul malaikatu fi khullatihim, artinya mencintai. Malaikat mencintai kesendirian mereka. Masya Allah. Jadi kalau ada orang berilmu di dalam kesendirian itu dicintai sama malaikat. Kenapa? Karena kesendiriannya bermanfaat. Kesendiriannya orang berilmu itu bermanfaat. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum. Malaikat itu selalu mengusapkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Di dalam hadis yang kemudian kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Pak berjalan dari rumah sampai ke masjid, itu malaikat menebarkan sayapnya Pak. Jadi Bapak dalam maknanya para ulama berbeda pendapat, tapi yang paling banyak diambil fahuwa hakikotan, artinya hakikah. Hakikah itu artinya ya begitu kenyataannya, bahwa malaikat itu betul-betul menebarkan sayapnya di kaki siapa namanya? Di kaki setiap orang yang menjalani ilmu, berjalan menuju kepada ilmu. Itu malaikat tebarkan sayap. Hakikah itu. Makanya kemudian pada saat lagi berjalan langkah pertama itu sudah diampuni dosa, udah rontok itu dosa. Langkah pertama itu udah rontok dosa. Langkah pertama rontok dosa, langkah kedua terus sampai ke masjid. Makanya saran saya bahwa Bapak yang dekat dari masjid, muternya agak jauh dikit Pak. Muternya agak jauh dikit. Jadi dulu ya, baru sampai ke masjid. Biar lebih banyak yang rontok gitu dosanya. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena setiap makhluk Allah yang Bapak lewati, daun-daunan itu setiap lembarnya beristighfar untuk Bapak. Setiap lembarnya Pak, daun itu beristighfar untuk Bapak. Sampai kapan mereka beristighfar? Sampai Bapak keluar dari masjid. Sampai selesai di pengajian, semua makhluk Allah hatta hitanul fil bahri disebut tadi kalimat. Nah ini disebut lagi. Sampai binatang-binatang lautan itu beristighfar untuk orang yang sedang ngaji. Di dalam kalimat yang kita bahas pada bulan yang lalu, dengan pengajian yang dibangun di berbagai tempat, itu akan membuat stabilnya dunia. Kalau sekalian, dunia ini stabil dengan orang-orang, dengan adanya pengajian di mana-mana. Makanya sedih banget ketika pengajian hilang, itu sedih banget. Ya Allah, hilang pengajian. Ini dunia bukan makin stabil, wabah bukan hilang Pak. Wabah makin jadi itu Pak.
Astagfirullahaladzim. Sampai hari ini masih ada yang belum ngaji. Sampai hari ini. Bapak sekalian, saya masih berpegang ya Pak ya. Ini sebelum saya dapat berita dari dokter dari kepala rumah sakit RSUD. Quran itu insya Allah menyehatkan dan menjaga orang-orang dari segala balik termasuk urusan corona. Katakanlah corona ini ada. Bapak selamatkan dengan baca Al-Quran. Ada dokter, nakes, pegawai tenaga kesehatan sakit positif lah corona, sebut positif corona, sepekan dia harus tunggu dua pekan untuk kemudian pilihannya yang dua, isolasi atau swab. Waktu itu belum ada swab yang kemudian jangka waktunya lebih cepat gitu, jangka waktunya lama, sepekan. Baca aja Quran terus. Negatif Pak, baca Quran itu negatif. Makanya kemudian ketika ada cerita tentang klaster santri itu di Jawa Timur terutama ya, klaster santri itu positif, sebenarnya berita yang tepatnya bukan positif. Saya dengar dari teman-teman termasuk yang ada di Gontor, itu reaktif tapi diberitakannya positif. Reaktif itu tidak positif. Kami kemarin melakukan tes rapid di pesantren sebelum masuk kemarin. Tes semuanya rapid semuanya. Yang reaktif ada 4 orang. 2 santri putri, 2 santri putra. 4 orang. Dan 4 orang ini kemudian dites swab tes negatif. Santri yang ini yang salah satunya pokoknya yang kami tahu yang salah satunya disebut reaktif itu karena semalaman nggak tidur. Jadi ada kondisi di mana orang kemudian turun imunnya, kemudian disebutnya reaktif. Tapi reaktif itu bukan positif. Yang jadi masalah menerjemahkan reaktif menjadi positif, itu masalah. Dan itu yang klaster santri itu tidak positif, reaktif. Tapi disebutnya di berita adalah positif. Kenapa? Ya ramai soalnya pesantren jadi ramai gitu. Dia reaktif ya sudah, dia harus 2 pekan ada di isolasi selama 2 pekan atau kemudian mengikuti tes swab tes. Berikutnya, wa yastaghfiru lahum kullu rabbin wa yabis. Segala makhluk Allah yang hidup dan yang mati, termasuk benda mati, batu-batuan itu akan beristighfar untuk orang yang berangkat ngaji, Pak. Untuk orang yang ada di tempat pengajian, untuk orang yang mengkaji ilmu Allah yang fardu tadi. Itu beristighfar, sampai batu-batuan itu beristighfar semuanya. Ditegaskan lagi, wahitanul bahri wa hawa. Semua makhluk Allah yang ada di lautan dengan semua umpan-umpannya, dengan semua makanan-makanannya, dengan semua sumber-sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu beristighfar untuk orang yang ngaji. Wasibaul barri wa an'amu, binatang-binatang yang ada di darat dan semua makanannya, semua sumber dayanya, semua sumber makanannya, semua ada di darat ini akan beristighfar untuk orang-orang yang ngaji. Li'annal ilma hayatul qulub minal jahl. Sebab ilmu itu menjadi sumber kehidupan bagi hati dari apa? Minal jahl, dari kebodohan. Wa misbahul absar fi dhulam, menjadi penerang bagi mata. Mata apa? Mata kepala dan mata hati ini untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Wa yablugul abdu bil ilmi manazilal akhyar. Allah akan angkat mereka-mereka yang ngaji, berilmu, meskipun di dunia dianggapnya hanya sebagai perawat masjid, tapi karena dia kemudian adalah orang yang kemudian tidak berhenti mengkaji ilmu, nggak berhenti mengkaji ilmu, maka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diangkat derajatnya. Ada anak-anak yang lagi ngapalin Quran dekat rumah, di musola dekat rumah, di ngurusin musola dekat rumah, sempat ngobrol agak sedikit galau. Ustadz, kira-kira kapan ya saya bisa menikah? Sedangkan tabungan saya segini-segini aja gitu ya. Tabungannya segitu-gitu aja, tabungannya dari ngurusin dia hafal Quran 3 juz. Terus kemudian ngaji setiap saat, setiap waktu. Saya bilang, tahu nggak? Tidak ada kemuliaan yang diberikan kepada manusia yang hakiki, yang betul-betul kemuliaan sebenarnya kecuali kemuliaan yang datang dari Allah. Dengan dudukmu di sini, ngurus masjid,
Meskipun apa yang kamu dapat dari dunia itu nggak bisa dibandingin dengan orang-orang yang ada di sekitar, maka Allah berikan kemuliaan jauh dari orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang yang punya dunianya begitu sangat hebat, bahkan kemudian diangkat oleh masyarakat menjadi tokoh, tapi nggak pernah datang ke masjid, maka kamu lebih mulia dibanding dia. Lebih mulia apa dibanding dia? Jauh kemuliaannya. Jadi jangan hitung kemuliaan dengan dunia. Kalau memang dunia ini hebat dan dunia ini bisa dijadikan sebagai acuan seorang mulia atau tidak mulia, harusnya dunia tidak diberikan hanya kepada orang yang seharusnya dunia tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan hanya kepada orang yang mulia. Dunia ini diberikan kepada kafir, diberikan kepada muslim, diberikan, menunjukkan bahwa dunia ini tidak mulia. Dunia ini nggak mulia dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan seorang menjadi mulia. Terus saya bilang, kalau pengen nikah, nikah aja. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang bisa menerima kamu apa adanya. Tapi justru dengan menikah tadi, Allah akan berikan double. Kasih rezekinya double. Kalau orang tuh masih bujangan, rezekinya masih setengah. Pengen berkah itu rezeki, nikah. Maka nikah akan membuat dia kemudian memiliki motivasi lebih. Kenapa? Ada tanggung jawab di dalam. Ada tanggung jawab di dalam. Makanya kan nyarinya siapa? Nyari yang bertanggung jawab. Bukan nyari yang punya duit. Nyari yang bertanggung jawab. Tanggung jawab lahir, tanggung jawab batin. Termasuk urusan nafkah. Berikutnya, wa darajatil ula fid dunya wal akhirah. Allah angkat kemuliaan dirinya di dunia dan di akhirat. Atafakkuru fihi yaqilu siyam, memikirkan ilmu itu setara dengan puasa. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan ngaji duduk di tempat ilmu itu seperti kita lagi sholat malam. Bihi tusalul arham, dengan ilmu tadi kita bisa menyambungkan silaturahim menjadi keluarga, menjadi keluarga. Wa bihi yu'raful halal minal haram, sekaligus pada saat yang sama kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Huwa imamul amal, ilmu adalah imamnya amal. Jangan dibalik, ilmu itu imamnya amal. Kalau ingin beramal, maka ilmu harus dijadikan sebagai imam. Wal amal tabi'u, dan amal adalah merupakan makmum dari ilmu. Yulhamuhu su'ada, ilmu itu ilmu itu mengilhami seseorang menjadi bahagia. Jadi kalau ingin bahagia ya dengan ilmu. Yuhramul asyqiya, sekaligus pada saat yang sama ilmu itu membuat orang yang galau makin galau. Maksudnya orang yang nggak mau dekat dengan ilmu akan jauh dari kebahagiaan. Kalau dia pengen nyari kebahagiaan, satu-satunya jalan datang Pak ke tempat pengajian, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Datangnya ke masjid itu sudah kebahagiaan yang nggak bisa diceritakan, nggak bisa diceritain. Luar biasa itu kebahagiaan yang ada di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah mudahkan kita, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, Allah selamatkan keluarga kita. Bi barakatil Fatihah, Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa an tajma'a lana min ahli al-khair wa an tu'amina ya maulana mu'amanataka li ahli al-khair. Allahumma arzuqna as-salama wa al-afiyah wa na'udzubika min su'in nadam. Allahumma arzuqna husnal khitam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sholat isya.